Iya teman-teman, lagi-lagi kita bertemu. Kali ini saya akan membagi berita yang terbaru, polisi tembak polisi. Dan teman-teman, kita mau tahu kenapa dan apa penyebabnya? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya terungkap motif dan kronologi polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir J, kini muncul kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Polisi tembak polisi yang terjadi di Lampung Tengah disebut mirip kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Ferdi Sambo. Terungkap karena dendam polisi ini nekat tembak kawannya yang juga seorang polisi. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J belum tuntas. Kini di Lampung Tengah, terjadi kasus serupa polisi yang menembak polisi dan membuat gempar warga Lampung. Kasus polisi menembak polisi di Lampung ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 September tahun 2022 kemarin. Dikabarkan, peristiwa penembakan terhadap anggota Polri terjadi di rumah korban di Lekve, RT 02, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Identitas korban diketahui bernama Aibda Ahmad Karnain, Bapolsek W Pengubuan Polres Lampung Tengah. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengungkapkan, sebelum penembakan terjadi, pelaku Aibda Rudi sedang dinas piket di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polsek W Pengubuan. Dari keterangan pelaku, saat dinas itu istri pelaku menelepon dan memintanya pulang sebentar. Istri pelaku video call dan menyampaikan sedang sakit demam. Pelaku diminta pulang dahulu, kata Dovi di Mapolres Lampung Tengah, Senin tanggal 5 September tahun 2022. Di arah perjalanan pulang, pelaku berbelok ke rumah korban dan singgah. Pada saat penembakan berlangsung, kondisi di rumah korban terdapat istri dan dua anaknya. Korban sedang duduk-duduk di teras lalu pelaku datang, kata Dovi. Pelaku bahkan sempat ditawari masuk ke ruang tamu oleh korban. Namun, pelaku justru mengeluarkan senjata api jenis revolver dan menembak ke arah dada korban. Istri korban yang juga anggota kepolisian mendengar suara letusan dan melihat suaminya sudah tersungkur. Istri korban berteriak minta tolong. Dan pada saat itu pelaku melarikan diri, kata Dovi, berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk istri pelaku, kata Dovi. Ketika Aibda Rudi tiba di rumahnya di Kampung Karangendah, Lampung Tengah, pelaku sempat mengaku telah menembak korban. Sampai di rumah, pelaku menceritakan kepada istrinya bahwa pelaku sudah melakukan penembakan terhadap korban, kata Dovi. Saat ini Aibda Rudi masih dalam penahanan di Mapolres Lampung Tengah dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami memastikan proses hukum akan dilakukan secara transparan, kata Dovi. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Aibda Rudi dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman pidananya 15 tahun penjara, kata Pandra. Pandra juga mengatakan proses sidang kode etik akan dilakukan secara paralel. Pelaku akan segera disidangkan kode etik dalam minggu ini. Ancamannya PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, kata Pandra. Dan didengar bukan hanya pihak keluarga, tetapi juga didengar oleh pihak tetangga. Dan seketika juga dibawa korban ke Rumah Sakit Harapan Bunda yang berada di sekitar wilayah Lampung Tengah. Dan sampai di rumah sakit, rupanya sudah dilakukan upaya pertolongan semaksimal mungkin di situasi gawat darurat dan korban meninggal dunia. Jadi setelah kejadian tersebut secara berjenjang Kapolres Lampung Tengah melaporkan, yaitu dalam ini Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi melaporkan kepada Kapolda Lampung, Bapak Irjen Pol Ahmad Wiagus, dan perintah Bapak Kapolda segera kejar pelaku, karena pelaku sudah sempat melarikan diri, kejar pelaku, tangkap pelaku, dan segera dalam waktu singkatnya untuk dilakukan upaya agar terangnya suatu permasalahan. Dalam waktu 3 jam, pelaku dapat ditangkap dan diamankan. Setelah diamankan, dilakukan pendekatan, ya artinya tadinya sempat agak sedikit bungkam, kemudian dilakukan pendekatan oleh Kapolres AKBP Dovi Fahlevi, dan di situ terungkap ungkapan-ungkapan yang disampaikan pada saat tengah malam atau dini hari tanggal 5 September 2022 bahwa apa yang dilakukannya itu dilakukan dengan sadar, kemudian juga ada rasa penyesalan bahwa kenapa dia melakukan ini adalah karena di latar belakangnya adanya persoalan pribadi yang sudah lama yang dia rasakan tidak merasa nyaman adanya dugaannya ataupun juga tutur kata yang disampaikan tersangka RS tersebut bahwa selama ini korban selalu mengumbar ataupun menyampaikan apa terhadap apa yang ada di dalam isi rumah tangganya, ya termasuk salah satunya chatting yang sempat beredar di lingkungan WA di grup. Nah seperti itulah yang dia
terungkapkan. Begitu Mbak Caca. Apa ancaman hukuman untuk pelaku ini, Pak? Ya, baik. Jadi sesuai dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana ini, tentunya Satreskrim penyidik Satreskrim Polres Lampung Tengah, backup Polda Lampung juga, ya kita melaksanakan secara scientific crime scene investigation dan persangkaan pasal yang dipersangkakannya itu 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun. Bahkan Bapak Kapolda juga secara simultan juga menyampaikan, secara paralel juga akan dilakukan pemeriksaan kode etik profesi Polri. Bahkan dalam minggu ini akan dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri, di mana ancamannya juga sudah jelas di dalam Perpol 7/2022 dan juga ancaman hukumannya bisa sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Begitu yang bisa kami sampaikan, Mbak Caca. Menurut Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi, motif polisi tembak polisi tersebut didasari pada rasa sakit hati. Dovi Fahlevi Sanjaya mengungkapkan sakit hati yang mengakibatkan oknum polisi tembak polisi itu karena pelaku sering diintimidasi dan aibnya dibuka ke publik. AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan pada Minggu 4 September malam, pelaku melakukan penembakan karena merasa sudah berada di titik puncak karena korban sudah menyinggung ke ranah keluarga. Kapolres menceritakan saat pelaku melaksanakan piket SPK, istri menelepon dan mengatakan sedang sakit sehingga pelaku izin untuk kembali ke rumah. Kapolres mengatakan saat perjalanan pulang, korban teringat akan perlakuan korban terhadapnya, mengingat saat itu sang istri juga dalam keadaan sakit. Saat pelaku melintasi rumah korban, pelaku melihat korban sedang duduk di teras rumahnya. Ketika pelaku sampai di depan pagar rumah korban, lantas korban menghampiri pelaku. Kemudian pelaku melakukan penembakan sebanyak 1 kali ke bagian dada sebelah kiri korban. Kapolres mengatakan berdasarkan keterangan pelaku, saat melakukan penembakan seorang diri dan diketahui oleh beberapa saksi yang berada di sekitar rumah korban. Fakta kedua, pelaku ditangkap provos di rumahnya. Kapolres Lampung Tengah mengungkapkan bahwa oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap anggota polisi tersebut telah ditangkap pada Senin 5 September dini hari. Pelaku Aibda Rudi Suryanto ditangkap di rumahnya oleh Provos Polres Lampung Tengah. Rumah pelaku penembakan itu berada di Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Fakta ketiga, LPW angkat bicara. Ketua Lampung Police Watch, MD Rizani angkat bicara perihal insiden anggota polisi tewas ditembak di Lampung Tengah. Sani mendesak agar ada tindak lanjut dari peristiwa polisi tewas ditembak di Lampung Tengah. Desakan kepada Kapolda Lampung untuk menarik seluruh senjata api pada petugas, kecuali yang sedang dipergunakan untuk pengamanan objek vital negara, operasi khusus, dan penangkapan. Fakta keempat, kesaksian warga. Seorang warga bernama Wayan yang tinggal tidak jauh dari lokasi membeberkan kesaksian saat detik-detik kejadian. Wayan mengaku tidak mengetahui secara jelas kronologi penembakan yang menewaskan korban. Lantaran saat itu ia sedang berada di dalam rumah sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Wayan tiba-tiba dibuat kaget dengan suara letusan dari rumah korban yang diikuti teriakan minta tolong dari istri Aibda Ahmad Karnain. Warga lain bernama Mahmuda juga mengaku mendengar teriakan yang bersumber dari rumah korban.